Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Pertama-tama, mari perkenalkan dari hari ini yang akan presentasi. Perkenalkan, saya Rismawati. Saya Yuliani Triutami. Dan ada saya sendiri, Narwastu. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi hari ini. Yang pertama itu ada akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Bisa kita lihat di sini, yang pertama ada wesel bayar, lalu ada utang kontrak, utang hipotek, utang obligasi, beban bunga, bunga akrual, apresiasi laba ditahan, saham treasury, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, dividen yang diumumkan, agio saham, modal sumbangan, laba ditahan, utang dividen, perusahaan perseorangan yaitu akun modal, dan persekutuan dengan akun modal. Selanjutnya ada wesel bayar. Wesel bayar atau yang disebut juga notes payable adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan menggunakan bunga. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah satu, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang mengakibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada akun kewajiban. Dan yang keempat yaitu pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi-transaksi wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Selanjutnya ada prosedur analitis untuk wesel bayar. Bisa kita lihat ada 2 kolom di sini. Yang pertama itu kolomnya prosedur analitis dan yang kedua itu salah saji yang mungkin terjadi. Prosedur yang pertama yaitu menghitung kembali perkiraan beban bunga berbasis pada rata-rata tingkat bunga utang dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Salah saji yang mungkin terjadi biasanya itu salah saji atas beban bunga dan utang bunga atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Yang kedua yaitu prosedurnya membandingkan wesel beredar masing-masing dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu penghapusan atau salah saji wesel bayar. Prosedur yang ketiga yaitu membandingkan total saldo wesel bayar beban bunga dan utang bunga dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji atas beban bunga dan utang bunga atau wesel bayar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rismawati. Pengujian terinci atas saldo. Titik awal yang biasa digunakan dalam audit wesel bayar adalah schedule wesel bayar dari utang bunga yang diperoleh auditor dari klien. Schedule tidak dapat memuat transaksi wesel yang sangat banyak, maka auditor akan meminta klien membuat schedule yang hanya berisi wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap wesel,
saldo akhir, dan utang bunga pada akhir tahun termasuk jaminan dan tingkat bunga. Selanjutnya ada tujuan audit terkait saldo dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada sudah dimasukkan keberadaan. Yang kedua, wesel bayar dalam daftar sudah dicatat dengan akurat atau akurasi. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama itu, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Selanjutnya ada tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik adalah untuk menentukan apakah yang pertama itu struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Yang kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan tujuan spesifik audit. Yang ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Pengendalian internal. Otorisasi transaksi yang tepat, itu ada 3. Penerbitan modal saham. Yang kedua, pembelian kembali modal saham. Yang ketiga, pengumuman dividen. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuliani Triutami. Di pengendalian intern, selanjutnya adanya penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Audit modal saham dan modal disetor. Transaksi modal saham yang ada sudah dicatat atau tujuan terkait dengan kelengkapan transaksi. Transaksi modal saham yang dicatat benar-benar terjadi dan dicatat secara akurat atau tujuan terkait dengan keterjadinya dan akurasi transaksi. Modal saham dicatat secara akurat atau tujuan terkait akurasi saldo. Modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar atau keempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Audit dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen termasuk dengan yang berkaitan sama hutang dividen. Yang pertama itu ada dividen yang dicatat dengan benar atau eksistensi. Yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, dividen telah dicatat dengan benar atau akurasi. Yang keempat, dividen yang dibayar kepada pemegang saham benar adanya atau eksistensi. Yang selanjutnya, hutang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Dan yang terakhir, hutang dividen telah dicatat dengan benar atau keakuratan. Audit laba ditahan. Titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada perhitungan laba rugi. Prosedur ini dilakukan pada saat-saat terakhir audit seluruh ayat penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih disesuaikan. Setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Hal terpenting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan-pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.